dan rekan saya Veno Aprilian. Nah, dalam video ini kami akan menerangkan materi bab 13 mengenai teori pembentukan harga arbitrase. Langsung saja kita mulai. Di pendahuluan, kondisi makroekonomi menjadi salah satu tolak ukurnya majunya perekonomian sebuah negara. Nah, di kondisi makroekonomi ini memiliki berbagai aspek seperti tingkat konsumen, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, stabilitas makroekonomi juga menjadi salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Selanjutnya, investasi sangat penting untuk menjaga pemulihan dan pendukung ekonomi negara. Investasi dapat diartikan sebagai bagian dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau negara dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset di masa depan dengan harap mendapatkan sebuah imbalan atau keuntungan dari investasi yang dilakukan. Selanjutnya, ada teori dan pembentukan harga arbitrase. Arbitrage Pricing Theory atau APT adalah sebuah metode yang digunakan untuk menilai sebuah aset keuangan. Nah, teori ini pertama diperkenalkan oleh Stephen Ross pada tahun 1967 dengan asumsi bahwa jika ada dua kesempatan investasi dengan karakteristik yang sama, maka hal tersebut tidak dapat dijual dengan harga yang berbeda. Hal itu bisa disebut dengan law on price. Stephen Ross juga berpendapat model APT didasarkan pada tiga hal. Di antaranya yaitu 1. Return pada saham sekuritas dapat dijelaskan oleh sebuah model faktor. 2. Untuk dapat mengeliminasi resiko istimewa yang dengan mendiversifikasi ada cukup banyak sekuritas yang dapat dimanfaatkan. 3. Peluang arbitrage yang terus-menerus akan terjadi apabila pasar sekuritas berfungsi dengan baik. Untuk memahami APT, ada asumsi yang mendasari berbagai teori APT. Di antaranya, asumsi pertama, teori penetapan harga arbitrase didasari pada teori prinsip efisiensi dan pasar modal. Maka dari itu, asumsi semua pelaku pasar melakukan aktivitas perdagangan dengan maksud memaksimalkan keuntungan. 2. Apabila diasumsikan tidak ada arbitrase, hal tersebut terjadi maka para pelaku pasar akan melakukan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dan mengembalikan kondisi pasar ke tingkat equilibrium. 3. Hal tersebut mengasumsikan suatu pasar yang tanpa gesekan seperti tidak adanya biaya transaksi, tidak ada pajak, penjualan yang dilakukan secara jangka pendek dalam jumlah yang tak terbatas. Materi selanjutnya yaitu perbandingan model APT dan CAPM. APT adalah Arbitrage Pricing Theory dan CAPM adalah Capital Asset Pricing Model. Nah, CAPM ini adalah suatu model keseimbangan yang dapat menentukan resiko dan return yang akan diperoleh investor. Sedangkan APT merupakan teori yang dikembangkan untuk menindaklanjuti dari teori CAPM, yang dimana CAPM dipengaruhi oleh satu faktor aja, sedangkan APT memungkinkan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan. Ada beberapa perbedaan antara kedua teori tersebut. Yang pertama, faktor yang dipertimbangkan. APT mempertimbangkan beberapa faktor resiko ekonomi makro. Sebaliknya, CAPM hanya menggunakan satu faktor aja, yaitu pengambilan pasar yang diharapkan atau berdasarkan tingkat dana federal atau imbal hasil obligasi 10 tahun. Kedua, akurasi. Karena APT didasari pada banyak faktor, biasanya dianggap sebagai model yang lebih akurat. Namun APT tidak menentukan faktor yang mana digunakan, dan oleh karena itu seorang harus menentukan elemen mana yang harus digunakan untuk aset tertentu. Ini dapat menentukan seberapa akurat model tersebut. 3. Hubungan aset. Model APT dan CAP menganggap aset memiliki hubungan linear atau aset bergerak dalam hubungan satu sama yang lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu Veno Aprilian, untuk masuk ke bagian selanjutnya, yaitu D, keseimbangan pasar modal. Equilibrium atau keseimbangan pasar modal dapat tercapai apabila harga-harga aktiva di pasar modal berada pada tingkat yang tidak memberikan
insentif lagi untuk melakukan perdagangan yang spekulatif. Dampak dari kondisi yang equilibrium ini adalah semua investor nantinya akan memilih portofolio di pasar modal, yaitu portofolio yang berisikan semua aktiva yang terdapat di pasar. Nah, portofolio pasar modal inilah yang merupakan aktiva berisiko optimal, yaitu aktiva yang berada pada efficient frontier. Untuk bagian E, penentuan harga dengan APT. Nah, APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa ada dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Nah, konsep yang dipergunakan adalah hukum satu harga atau the law of one price. Pertama, ada arbitrage pricing untuk satu faktor. Nah, dalam arbitrage pricing untuk satu faktor ini, harga suatu sekuritas dimulai dengan asumsi bahwa return dari sebuah sekuritas hanya ditentukan oleh satu faktor. Yang kedua yaitu arbitrage pricing untuk dua faktor. Apa yang akan terjadi lah jika penentuan harga APT ditentukan oleh dua faktor atau lebih, ataupun dibilang multifaktor. Nah, dalam beberapa kasus atau faktor, setiap sekuritas memiliki jumlah K-sensitivitas dalam model faktor tersebut. Nah, maka APT dapat merumuskan tingkat keuntungan suatu saham yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Persamaan harga APT tersebut merupakan persamaan linear, hanya saja persamaan tersebut menjadi K plus 1. Jadi expect return sama dengan tingkat bunga free risk ditambah dengan resiko premium K yang didasari atas sensitivitas saham beberapa K faktornya. Baik, kesimpulan dari bab 13 ini yaitu adanya dua model dalam mengukur resiko dalam suatu saham pada sekuritas, yaitu model CAPM atau Capital Assets Pricing Model dan model APT, Arbitrage Pricing Theory. Nah, dalam konsep CAPM, teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan pada koefisien beta, secara umum berfungsi untuk mengkuantifikasikan hubungan antara return dan resiko. Beberapa resiko itu dapat dieliminasi lah dengan suatu diversifikasi sederhana. Nah, sedangkan model yang kedua adalah model APT atau Arbitrage Pricing Theory yang merupakan model pembelian dan penjualan berkesinambungan dari sebuah sekuritas pada dua harga yang berbeda. Sebagai sebuah taktik investasi arbitras meliputi penjualan sekuritas pada harga yang relatif cukup tinggi. Selanjutnya, dia juga membeli pada sekuritas yang sejenis atau sama pada harga yang relatif lebih murah. Kegiatan dengan model APT ini merupakan elemen dasar yang menentukan dari sebuah pasar sekuritas yang modern serta efisien. Secara artinya tuh laba arbitrase itu merupakan free risk. Semua investor memiliki insentif untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut jika mereka mengetahuinya. Keunggulan model APT dengan CAPM itu dibangun berdasarkan dengan sedikitnya asumsi. Nah, kenapa model CAPM itu dia memerlukan sejumlah asumsi yang cukup besar. Seringkali asumsi-asumsi tersebut mendasari CAPM lah tidak dapat dipenuhi dalam penggunaan dunia nyata, sehingga dikatakan model CAPM tersebut tidak testable, dikatakan oleh Zaroni 2010. Akan tetapi penelitian dari Jea dan Silalahi tahun 2022 dan Firbiyantiwi, Dimyati, dan Ermawati tahun 2019 itu menunjukkan CAPM itu justru lebih akurat dalam memprediksikan return dari model APT. Hal ini dikarenakan variabel independen yang digunakan. Selain itu, CAPM lebih akurat karena model CAPM itu menggunakan return market sebagai variabel independen, sehingga pendapatan saham lebih relevan dipengaruhi pendapatannya pasarnya. Duduk. Kalau apa air-airnya gini. Goodbye. Selamat tinggal. Satu, dah.
Goodbye.